Ini adalah sebidang tanah yang nilainya mencapai 20 miliar, tetapi seorang kakek sama sekali tidak mau menjualnya. Setiap hari, lebih dari 100 orang kaya mengutus perwakilan untuk datang dan menawar tanah tersebut. Bahkan, ada yang berani menawarkan harga fantastis hingga 50 miliar, tetapi semuanya ditolak mentah-mentah. Bagaimanapun juga, sang kakek tidak mau menyerahkannya kepada para kapitalis. Sebab, tanah itu merupakan wilayah khusus tempat harimau ayam tingkat 50 bertelur. Satu butir telurnya saja bisa bernilai hingga 10 miliar, dan dianggap sebagai salah satu bahan makanan terbaik di dunia. Harimau ayam hanya akan memilih satu tempat sepanjang hidupnya untuk bertelur. Selain itu, monster ini hampir mustahil ditangkap. Karena itulah, semua orang mengincar tanah tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa tanah itu menyimpan penyesalan terbesar dalam hidup sang kakek. Ketika masih muda, ia memiliki istri yang sangat cantik. Namun, setelah menjadi pemburu makanan, ia hanya terobsesi menghasilkan uang dan memburu bahan makanan dari monster yang semakin kuat. Ia bahkan tidak menyadari bahwa istrinya sudah menderita penyakit parah. Saat akhirnya kembali, ia hanya bisa melihat sang istri terbaring tak berdaya. Ia tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir begitu cepat. Kata-kata terakhir istrinya pun menjadi penyesalan yang dibawanya seumur hidup. Entah kebetulan atau memang takdir, setahun setelah istrinya meninggal, ia menemukan seekor anak harimau ayam yang baru lahir di tempat pertama kali ia bertemu dengan istrinya. Saat menggendong anak ayam itu, sang pria yakin bahwa istrinya telah kembali dalam wujud lain untuk menemuinya. Sejak saat itu, ia bertekad untuk merawatnya dengan baik. Dulu, ia tidak pernah menghargai waktu yang dihabiskan bersama istrinya. Kali ini, ia merawat anak ayam tersebut siang dan malam dan diam-diam menjaganya hingga tumbuh dewasa. Namun, seluruh tabungannya habis hingga ia terpaksa menjual tanah yang tidak terpakai untuk bertahan hidup. 50 tahun berlalu, sekelompok kapitalis mengepung rumahnya setelah mengetahui harimau ayam bernilai ratusan miliar. Mereka bahkan berniat merebutnya dengan paksa. Untungnya, Toriko tiba-tiba muncul dan menghentikan keributan itu. Hanya dengan satu serangan menggunakan garpu dan pisau, ia berhasil membuat mereka ketakutan dan mundur. Sang kakek segera menyuruh harimau ayam pergi, dan hewan itu seolah memahami perkataannya lalu melarikan diri. Kakek kemudian mengundang Toriko masuk. Ternyata Toriko juga datang untuk membeli tanah tersebut, tetapi ia lebih penasaran dengan rasa telur harimau ayam. Sang kakek pun tersenyum dan mengeluarkan telur yang telah disimpannya. Cangkangnya memiliki pola seperti kulit harimau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Komatsu ingin mengolahnya dan sang kakek mengizinkan. Namun setelah menjadi omelet krim, perkataan Toriko ternyata sama persis dengan ucapan mendiang istrinya, membuat sang kakek kembali teringat kepadanya. Meski memahami bahwa orang yang telah meninggal tidak mungkin kembali, sang kakek tetap ingin menyerahkan tanahnya. Ia merasa hidupnya sudah tidak lama lagi dan menganggap Toriko sebagai orang yang paling tepat untuk mewarisinya. Saat ditanya soal uang, Toriko ternyata hanya membawa 1 juta dari hadiah lotre Komatsu. Komatsu bahkan ingin kabur. Namun ketika kotak merah dibuka, ternyata isinya adalah apel kejutan. Toriko memang sudah mempersiapkan semuanya. Karena tahu sang kakek tidak tertarik pada uang, ia membawa apel kejutan yang mampu memuaskan seleranya. Hadiah itu memberikan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Akhirnya Toriko dan Komatsu mendapatkan hak atas tanah tersebut. Tak lama kemudian sang kakek meninggal dunia. Pesan terakhirnya kepada Toriko adalah agar selalu mengunjungi Miko. Tak disangka setelah puluhan hari, Miko ternyata telah melahirkan seekor anak. Entah apakah anak itu merupakan reinkarnasi dari hati sang kakek yang penuh penyesalan. Tidak ada seorang pun yang tahu.